Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Frida Agassi, NIM 33020210118. Di sini saya ingin menerangkan materi tentang peranan hukum dalam investasi di Indonesia. Yang pertama adalah bentuk peranan hukum investasi di Indonesia. Di Indonesia, peran hukum dalam investasi sangatlah penting dan mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk melindungi kepentingan investor, memfasilitasi investor, serta menciptakan iklim investor yang kondusif. Berikut adalah beberapa peran hukum investasi di Indonesia secara lengkap. Yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap investasi asing. Hukum Indonesia memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap investasi asing melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini menjamin bahwa investasi asing memiliki hak yang sama dengan investasi domestik, termasuk hak atas kepemilikan, perlindungan terhadap ekspropriasi tanpa ganti rugi yang sewajarnya, dan mekanisme pelayanan sengketa yang transparan. Yang kedua adalah regulasi investasi. Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai regulasi terkait investasi baik untuk investor domestik maupun asing. Regulasi ini mencakup prosedur perizinan, insentif pajak, dan ketentuan lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Contohnya adalah peraturan mengenai persyaratan pendirian perusahaan, persyaratan modal minimum, serta ketentuan mengenai kepemilikan saham. Yang ketiga, pasar modal dan kerugian. Hukum Indonesia juga mengatur pasar modal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang mencakup pengaturan mengenai penawaran umum saham, perdagangan efek, dan pengungkapan informasi kepada publik. Hukum ini bertujuan untuk melindungi investor dan memastikan transparansi serta integritas pasar modal. Yang keempat, penyesuaian sengketa investasi. Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York tahun 1958 mengenai pengakuan dan penegasan putusan arbit asing. Hal ini mengungkapkan sistem hukum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrasi internasional. Selain itu, di tingkat nasional terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang menangani sengketa komersial termasuk sengketa investasi. Yang kelima, pengaturan khusus dalam sektor-sektor tertentu. Beberapa sektor investasi seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur memiliki regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi investasi. Contohnya adalah Undang-Undang Minerba yang mengatur kegiatan pertambangan serta Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang mengatur sektor energi. Yang keenam, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual sangat penting dalam mendukung investasi di sektor teknologi, riset dan pembangunan, serta industri kreatif. Hukum Indonesia mengatur hak paten, hak cipta, merek dagang, dan perlindungan desain industri melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek. Yang ketujuh, ketentuan lingkungan dan sosial. Investasi di Indonesia juga harus mematuhi regulasi lingkungan dan sosial seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah hambatan dan kendala peningkatan penanaman modal di Indonesia. Hambatan dan kendala peningkatan penanaman modal di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai aspek, termasuk kepastian hukum, birokrasi, regulasi, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang hambatan atau kendala peningkatan penanaman modal di Indonesia. Yang poin A, kepastian hukum. Yang pertama, kekurangan kepastian hukum. Yang kedua, regulasi yang berbelit. Yang poin B adalah birokrasi. Birokrasi meliputi 1. Birokrasi yang kompleks. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi meliputi 1. Birokrasi yang komplit. Yang kedua, kurangnya efisien dalam pelayanan. Poin C adalah regulasi. Regulasi memiliki 2. Yang pertama adalah regulasi yang tidak konsisten. Yang kedua, regulasi yang tidak transparan. Poin D adalah faktor lain. Yang pertama, kurangnya infrastruktur. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Penjelasan mengenai regulasi. Yang pertama, regulasi yang tidak konsisten. Regulasi yang tidak konsisten dapat menghambat penanaman modal. Jika regulasi berubah-ubah atau tidak konsisten, investor dapat merasa tidak yakin dan tidak nyaman dalam penanaman modal. Hal ini dapat menyebabkan investor memilih negara lain yang memiliki regulasi yang lebih stabil dan konsisten. Sedangkan yang kedua, regulasi yang tidak transparan. Regulasi yang tidak transparan dapat menghambat penanaman modal. Jika regulasi tidak jelas atau tidak dapat diakses dengan mudah, investor dapat merasa tidak yakin dan tidak nyaman dalam penanaman modal. Hal ini dapat menyebabkan investor memilih negara lain yang memiliki regulasi yang lebih transparan. Yang terakhir adalah faktor lain. Yang pertama, kurangnya infrastruktur. Kurangnya infrastruktur yang menandai dapat menghambat penanaman modal. Jika infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air tidak memadai, investor dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Hal ini dapat menyebabkan investor memilih negara lain yang memiliki infrastruktur yang lebih baik. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dapat menghambat penanaman modal. Jika sumber daya manusia yang tersedia tidak memiliki kualifikasi yang memadai, investor dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat menyebabkan investor memilih negara lain yang memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten. Demikian penyampaian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.